Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isriami Harti Maharni Putri, SST/MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahan Bangunan, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diskusi singkat. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. 1. Dede Sulaiman, 2. Ferry Maulana, 3. Miftahul Haq, 4. Dimas Maulana, 5. Ridho Ageng Tri. Kami di sini akan membahas materi tentang bahan bangunan keramik. Pembuatan keramik pada zaman dahulu hanya dilakukan dengan membakar satu bahan saja, yaitu dengan lempung. Seni dan industri keramik telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Proses pembuatan keramik pada zaman dahulu dengan cara dibakar menggunakan bahan dan peralatan sederhana. Bahan yang dipakai adalah feldspar, tanah liat, dan lempeng. Hal ini disebabkan karena pengetahuan tentang keramik belum memadai. Keramik merupakan produk kerajinan tertua yang tercatat dalam peradaban dan kebudayaan manusia. Menurut sejarah, keramik sudah dikenal oleh orang-orang Afrika Timur sejak 2,6 juta tahun yang lalu. Tetapi perkembangan keramik menyebar di hampir sebagian wilayah dunia baru. Terjadi pada zaman Neolitik atau 15.000 sampai 10.000 tahun yang lalu oleh Smith tahun 1996. Keramik selama ribuan tahun terus berkembang menjadi material yang sangat penting hingga masa sekarang ini. Hampir di setiap produk teknologi ditemukan material keramik, seperti bagian pesawat, ruang angkasa, piranti-piranti komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena keramik mempunyai sifat-sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh bahan lain. Definisi keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani disebut keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an pembakaran. 1950-an. Kamus dan Ensiklopedia tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Tapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan anorganik yang berbentuk padat. Komposisi keramik: tanah liat, kuarsa, feldspar, serbuk kaca. Sifat dari bahan keramik. 1. Berbutir kasar. 2. Rapuh. 3. Dalam keadaan basah mempunyai sifat plastis, tetapi bila dalam keadaan kering akan menjadi keras. 4. Bila dibakar akan menjadi padat dan kuat. 5. Sangat tahan api. Sifat dari bahan keramik kuarsa. 1. Memiliki ukuran partikel yang halus. 2. Sifat plastis yang tinggi. 3. Memiliki kekuatan kering yang tinggi. 4. Penyusutan pada saat pengeringan dan pembakaran tinggi. 5. Warna setelah pembakaran abu-abu muda karena unsur besinya lebih tinggi dibanding kaolin. 6. Titik lebur tinggi sekitar 1728 derajat Celcius. Berikutnya, sifat dari bahan keramik. Feldspar. Feldspar adalah suatu kelompok mineral yang berasal dari batu karang yang ditumbuk dan dapat memberikan sampai 25% flux pelebur pada badan keramik. Bila keramik dibakar, feldspar akan meleleh, melebur, dan membentuk
leburan gelas yang menyebabkan partikel tanah dan bahan lainnya melekat satu sama lain. Pada saat membeku, bahan ini memberikan kekuatan pada bahan keramik. Feldspar tidak larut dalam air, mengandung alumina, silika, dan flux yang digunakan untuk membuat gelasir. Feldspar pada saat ini merupakan grow up mineral dengan jumlah mineral yang paling besar di kerak bumi. Berikutnya, sifat dari bahan keramik. Serbuk kaca full lead adalah serbuk kaca yang sangat kecil. Kaca biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan dioksida CO2 yang merupakan benda amorf, dibentuk melalui proses pemadatan dari 7 peleburan tanpa kristalisasi. Kaca kadang-kadang dianggap sebagai cairan kental viskos karena bukan kristalin atau amorf. Akan tetapi, hanya beberapa cairan yang dapat membentuk kaca. Pada suhu tinggi, kaca merupakan cairan sejati, dan pada fase cair, ini struktur dari bahan-bahan anorganik belum beraturan, dan atom-atomnya selalu bergerak terus-menerus. Berikutnya, sifat keramik. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaannya. Oleh karena itu, sifat keramik juga tergantung pada lingkungan geologi di mana bahan diperoleh. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional, seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah, dan sebagainya. Contoh, coba jatuhkan piring yang terbentuk dari keramik, bandingkan dengan piring yang dari logam. Pasti keramik mudah pecah. Secara umum, sifat keramik meliputi 1. Keras, kuat, tetapi bersifat getas atau mudah pecah. 2. Tahan terhadap korosi. 3. Kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. 4. Sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. 5. Dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. Proses pembuatan keramik. Penyiapan bahan mentah. A. Penggalian bahan mentah. Bahan mentah yang digunakan untuk keramik pada umumnya adalah lempung atau tanah liat. Sebagian besar lempung merupakan bentuk endapan yang terletak di permukaan bumi, sehingga penggaliannya dilakukan dengan cara terbuka. B. Penimbunan. Bahan mentah hasil galian sebaiknya ditimbun dahulu. Selama dalam penimbunan, lempung ini diberikan air, jika perlu direndam dalam air. Hal ini perlu dilakukan agar partikel-partikel yang semula di bawah dan kurang menyerap air menjadi lebih lapuk dan menyerap air. Selain itu juga untuk melarutkan garam sulfat yang merugikan pada saat penimbunan ini. Biasanya juga dilakukan pencampuran dengan bahan lainnya, misalnya pasir. C. Penggilingan. Untuk lempung yang berbentuk bongkahan yang keras, sebelum ditimbun digiling terlebih dahulu. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan kolegrang yang dasarnya berlubang-lubang untuk mendapatkan susunan besar butir yang lebih homogen. Selama digiling di dalam alat ini, bahan yang sudah menjadi tepung ditambah dengan air sambil digiling, sehingga keluar dari kolegrang bahan sudah berbentuk lempung basah. Untuk mendapatkan lempung yang lebih homogen dilakukan penggilingan lagi di pulp mill atau mixer. Selain dari pulp mill, bahan diolah di dalam extruder. Di dalam alat ini lempung diaduk dan ditekan, sehingga dihasilkan lempung yang benar-benar padat berbentuk kolom segi 4 atau bulat. Pembentukan produk keramik. Proses pembentukan produk keramik sangat menentukan sifat fisik suatu produk keramik. Cara pembentukan keramik tergantung pada tujuan pemakaian, sifat bentuknya, dan bahan dasarnya.
Ada 4 cara pembentukan produk keramik, yaitu A. Cara pembentukan dengan proses lempung lembek atau soft mud process. B. Cara pembuatan dengan proses lempung kaku atau stiff mud. C. Cara pembentukan dengan massa slip. D. Cara pembentukan proses kering. Pengeringan keramik. Pada saat keramik selesai dibentuk, biasanya mengandung air antara 7-30% tergantung cara pembentukannya. Keramik ini masih dalam kondisi mentah dan basah sehingga cara mengurangi kadar airnya perlu dikeringkan lebih dahulu. Tujuan pengeringan adalah untuk menguapkan air yang masih terkandung di dalam produk mentah tadi, sehingga pada saat dibakar tidak banyak terjadi kerusakan, tidak berubah sifat maupun bentuknya. Pada saat pengeringan akan terjadi penyusutan karena air di dalam bahan mentah akan menguap sehingga butir-butir massa eumena akan mendekat satu sama lain. Penyusutan akan terjadi apabila air yang menguap telah mencapai A kurang lebih A aksen atau min sepertiga kali. Apabila penyusutan telah selesai, maka produk kering sudah tidak mengalami perubahan bentuk lagi. Pengeringan produk mentah dilakukan dengan 2 cara, yaitu A. Pengeringan alami, yaitu suatu cara pengeringan yang memanfaatkan matahari dan suhu di sekitar benda tersebut. Kecepatan pengeringan alami tergantung oleh suhu udara di sekitarnya, kelembapan udara, kecepatan gerak udara. B. Pengeringan buatan, yaitu cara pengeringan dengan menggunakan tungku pemanas sehingga radiasi panas dari tungku dimanfaatkan untuk mengeringkan keramik mentah tadi. Pembakaran keramik. Pembakaran produk keramik bertujuan untuk mendapatkan produk yang bersifat tidak berubah bentuknya, keras, cukup kuat menahan beban, tahan air, padat, dan tahan terhadap pengaruh cuaca lainnya. Proses yang terjadi pada keramik selama pembakaran terdiri dari beberapa tahap, yaitu A. Tahap penguapan air mekanis sisa pengeringan. B. Tahap penguapan air mineral. C. Tahap pembakaran cepat. Jenis-jenis keramik. Jenis-jenis keramik dibagi menjadi 2, yaitu keramik tradisional dan keramik halus. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam, seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Yang termasuk keramik ini adalah barang pecah belah atau dinnerware, keperluan rumah tangga, tile bricks, dan untuk industri, refractory. Keramik halus, fine ceramic, keramik modern atau bisa disebut keramik teknik, advanced ceramic, engineering ceramic, technical ceramic adalah keramik yang dibuat menggunakan oksida-oksida logam atau logam seperti oksida logam Al2O3, ZrO2, MgO, dan lain-lain. Penggunaannya halaman pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Baik, berikutnya adalah macam-macam jenis keramik di pasaran. 1. Keramik lantai biasa, keramik lantai teraso. Nomor 3, homogeneous stile. Nomor 4, keramik granit alam. Nomor 5, keramik mozaik. Berikutnya adalah cara pemasangan keramik. Memasang keramik sepertinya mudah, tapi dalam pengerjaannya tidak semudah kelihatannya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus dan rapi, kita harus tahu cara dan teknik pemasangan keramik yang benar. Berikut kami berbagi tips cara dan teknik pemasangan keramik. 1. Rendam keramik di dalam air. Hal ini akan membuat keramik menjadi lebih elastis dan lebih mudah menempel pada saat pemasangan. Nomor 2, perhatikan kualitas keramik. Keramik kualitas rendah akan susah dipasang secara presisi. Untuk itu, nut keramik harus dipasang longgar, karena masing-masing keramik memiliki selisih 0,2 sampai 0,5 mm sehingga tidak saling bertubrukan. Nomor 3, oleskan air semen. Bilaskan semen yang sudah dicampur sedikit air ke bawah keramik. Hal ini akan membuat daya rekat keramik keadukan benar-benar lengket. Nomor 4,
Bersihkan dari kerikil. Adukan dan dasar lantai yang akan dipasang harus bersih dari kerikil, batu, atau ganjalan lain yang membuat rongga di bawah keramik. Nomor 5, padatkan secara rata. Ketuk keramik yang baru dipasang dan pastikan tidak ada yang kopong. Bagian dasar berongga karena itu akan membuat keramik lepas di kemudian hari. Pastikan ketinggiannya apakah udah sama rata dengan memasang benang ditarik untuk menentukan ketinggian lantai. Nomor 6. Nat keramik dipasang belakangan. Jangan pasang semen oker atau nat pada sisi keramik saat itu juga. Biarkan selama 2 atau 3 hari. Hal ini akan membuat sisa udara yang menguap akan keluar melalui nat yang belum ditutup. Setelah itu baru diberi semen nat dan jangan lupa membersihkan nat yang masih kosong dari kotoran yang mengendap. Nomor 7, jangan diinjak. Amankan area keramik yang baru dipasang dari lalu lalang orang selama 2 atau 3 hari. Keramik akan amblas karena adukan di bawahnya masih belum kuat untuk dibebani. Nomor 8, periksa kembali dalam sebuah areal pemasangan 3x3 meter. Biasanya terdapat 3-5 keramik yang kopong. Untuk itu segera bongkar dan ulangi pemasangannya. Baik, selanjutnya adalah pemilihan model keramik. Lantai keramik selate. Motif keramik untuk rumah kecil milikmu bisa menggunakan model lantai selate. Gambar keramik lantai di atas tampak tegas dan menawan karena termasuk salah satu tipe keramik bermaterial batu alam. Warnanya cenderung gelap seperti abu-abu. Rumahmu akan tampak megah walaupun tidak terlalu besar. 2. Keramik lantai printed. Ini merupakan alternatif untuk menciptakan warna keramik rumah yang bagus, yaitu memakan keramik lantai rumah printed minimalis tapi bergaya modern dengan menghadirkan berbagai pola atau bahkan gambar tertentu pada permukaan lantai ruanganmu. Pemilihan keramik model nomor 3 yaitu keramik lantai marmer. Lantai marmer juga bisa ditempatkan untuk keramik lantai teras rumah minimalis. Marmer merupakan jenis batu alam yang relatif lebih mahal daripada jenis lainnya. Keramik batu alam pun sering dijadikan pemanis dalam interior rumah. Dan model keramik nomor 4 yaitu model keramik lantai travertin. Desain lantai travertin memiliki warna-warna pasir yang berestetika alami dengan tekstur pecah-pecah. 5. Yaitu keramik lantai linoleum. Ingin memiliki nuansa rumah yang alami, lantai linoleum solusinya. Terbuat dari bahan-bahan alami yang cocok dipasang pada ruang keluarga dan tidak menyebabkan alergi. Yang terakhir, keramik lantai mozaik. Motif keramik lantai klasik emang nggak ada matinya. Motif kotak-kotak kecil dengan warna yang abstrak bikin hunian kamu jadi lebih menarik. Keramik lantai ini umumnya digunakan untuk ruang-ruang luar dan juga kamar mandi karena memberikan efek kasar atau anti licin ketika terkena air. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Demikian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya di kolom diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.